Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat-sehat dan baik-baik saja kan? Sebelum masuk cerita, alangkah baiknya saya akan mengingatkan kembali bagi kalian yang belum pencet tombol subscribe, silakan pencet tombolnya dan aktifkan notifikasinya. Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Paitsat Sultan Abdul Hamid episode 39. Selamat mendengarkan. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan para tentara yang saling tembak satu sama lain. Kalian pasti paham siapa tentara tersebut. Para tentara Husain Pasha mencoba menerobos masuk ke dalam istana. Sudah pasti tujuan dari mereka adalah ingin menghabisi orang-orang yang berada di dalam istana. Dua tentara Husain Pasha berhasil dilumpuhkan. Sementara Hasan dari kubu Murad terkena tembakan. Setelah mendengar dari Tahsin Pasha bahwa tentara Husain Pasha memberontak, Sultan Abdul Hamid langsung bergegas menuju ruang keluarga untuk mengamankan keluarganya dari serangan luar. Kemudian Sultan Abdul Hamid memberitahu kepada istrinya bahwa itu semua adalah ulah Husain Pasha, yaitu kakaknya Bidar Sultan. Setelah itu Sultan Abdul Hamid menyuruh keluarganya untuk mencari perlindungan dan mengamankan diri. Di sisi lain ada seorang perempuan yang menjulurkan tangannya dari sebuah kereta yang akan menolong Parvus setelah Parvus tertusuk oleh Sogutul sebelumnya. Sementara di istana, Murad datang memberitahu kepada Sultan Abdul Hamid bahwa Murad dan pasukannya telah berhasil mengalahkan mereka. Dan Murad juga memberitahu bahwa ada dua tentara dari pihak musuh berhasil dilumpuhkan. Kemudian Sultan Abdul Hamid menyuruh Murad untuk menangkap kedua orang tersebut lalu menginterogasinya. Di sisi lain, Husain Pasha merasa gelisah karena Husain Pasha takut kalau nantinya salah satu di antara mereka ada yang masih hidup dan tidak mati semua. Karena kalau masih ada yang hidup sudah pasti tidak ada alasan bagi Husain Pasha untuk membela diri. Hepsini öldürmüş olsun. Geride şayet kal, kardeşinin sultan olması bile seni ölümden kurtaramaz. Sadece sürgünle yırtarsın paçayı. Sementara itu perempuan yang telah menolong Parvus tersebut membawanya di tempat tinggalnya. Kemudian perempuan tersebut menjahit luka Parvus yang telah tertusuk. Perempuan ini bernama Asma. Dia adalah seorang pegawai lama istana. Asma memberitahu pada Parvus bahwa dialah yang pernah membuat kebakaran di istana. Kemudian Parvus mengatakan, "Dari mana kau tahu bahwa aku berada di istana?" Asma menjawab, inilah jawaban dari Asma atas pertanyaan Parvus. Asma memberitahu bahwa Rubah Fenet mendapat perintah dari majikan Asma, yaitu Gertrud Bell, untuk melindungi Parvus. Gertrud Bell. Çok yakında payitaht. Sementara itu di sini Murad dan Sogutul menginterogasi kedua tentara tersebut. Tujuan Murad adalah mencari tahu tentang kebenaran dari siapa kedua orang tersebut mendapat perintah untuk menyerang istana. Setelah berulang kali Murad dan Sogutul menghajarnya, mereka tetap belum mengakuinya. Kemudian inilah yang dilakukan oleh Murad agar mereka mengakui perbuatannya tersebut. Öyle her şeyi hemen anlatma. Setelah itu Murad memakaikan ini kepada orang tersebut. Dan inilah yang terjadi. Bunu size nasıl söyleriz? Çıkarın şunu. Tamam. Tamam. Ben konuşacağım. Her şeyi itiraf edeceğim. Çıkarın şu tası. Emrini de Parvus'tan aldık. Oldu mu? Çıkarın şu... Hüseyin
paşa soktu bunları askerlerin içine. Di sisi lain, Asma memberitahu pada Parvus agar tetap tinggal di tempatnya sampai Bel datang. Dan Asma akan memberitahu kepada Vladimir tentang keberadaan Parvus tersebut. Setelah itu, Asma memberikan sebuah surat kepada Parvus dari Bel. Isi surat tersebut adalah jaringan para agen atau kelompok Bel yang berada di Paitat, yaitu jaringan orang-orang yang berada di istana, penjaga pintu gerbang, pengrajin, dan kantor-kantor, yang nantinya bisa digunakan untuk membantu langkah mereka. Sarayın içindekiler, zaptiyeler, kurtaranlar, saraydakiler, kapıdakiler. Tidak lama dari itu, Husain Pasha bersama Vladimir datang ke tempat Parvus. Husain Pasha memberitahu pada Parvus bahwa rencana penyerangannya telah gagal. Dan Husain Pasha meminta kepada Parvus untuk mencarikan tempat persembunyian dari para pengejaran Sultan Abdülhamid. Canımı kurtarın. Sadece bunu istiyorum sizden. Dışarıdaki ajanlarımızın her şeyden haberi var. Siz çıkın, onlar sizi güvenli. Setelah itu Parvus memberitahu kepada Vladimir langkah selanjutnya. Parvus mengatakan, sekarang bagi kita adalah menghabisi mata-mata Abdülhamid terlebih dahulu. Vladimir mengatakan, aku telah menantikan ini sejak lama Tuan Parvus. Bukan kau yang membunuhnya, tapi Abdülhamidlah yang akan menghabisinya sendiri. Kemudian Parvus melanjutkan perkataannya. Ada 2 orang penulis di kedutaan Inggris. Aku ingin kau membuat skema bahwa Murodlah yang akan membunuh kedua penulis tersebut. Kemudian scene berganti. Di ruang rahasia, Murod memberitahu kepada Sultan Abdülhamid tentang pengakuan kedua tentara tersebut. Murod berasa geram kepada Parvus dan meminta kepada Sultan Abdülhamid untuk menghabisinya. Kemudian Tahsin Pasha mengatakan, anakku, kami tahu itu bisa diselesaikan oleh peluru. Tapi untuk saat ini, Parvus harus tetap hidup. Karena agar kita mengetahui siapa saja di belakang itu semua. Lalu kita melawan mereka supaya tidak membuat umat muslim menderita. Setelah itu Sultan Abdülhamid memberikan sebuah jurnal kepada Murod, lalu Sultan Abdülhamid menjelaskannya. Kita menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Husain Pasha dan Payung yang melindungi Parvus, semua saling terhubung satu sama lain, Murod Effendi, yang pasti sudah diatur dari satu tempat. Kemudian Sultan Abdülhamid menugaskan Murod untuk menemukan Husain Pasha secepat mungkin, agar para kelompok tersebut segera diatasi. Setelah itu Murod melaporkan kepada Sultan Abdülhamid bahwa dia telah menyebarkan mata-matanya di seluruh Paitat. Setelah itu Murod mempunyai permintaan terhadap Sultan Abdülhamid, namun Murod ragu untuk mengatakannya. Dengan rasa tidak enak hati, Murod mengatakan kepada Sultan Abdülhamid bahwa dirinya akan menikahi Asen. Kemudian Sultan Abdülhamid mengatakan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, menikah adalah sunnah, tidak ada yang lebih berharga dan tidak ada bangunan yang lebih indah dari pernikahan di sisi Allah. Bagaimana mungkin aku tidak mengizinkan sesuatu yang disarankan oleh Nabi kita Murod Effendi? Tentu saja dengan satu syarat yang harus Anda penuhi, yaitu Anda tidak boleh meninggalkan tugas negaramu. Murod menjawab, tentu saja tuanku, tanggung jawabku adalah untuk negaraku, agamaku, dan untukmu. Setelah itu Murod keluar dan memberitahu kepada Asen bahwa Sultan kita menyetujuinya. doğmadan evvel kalkıp sana mükellef kahvaltı hazırlamalımız için çok mühimdir. O sebeple Ahsen kızımız. Keesokan paginya seperti biasa Sultan Abdülhamid mengadakan sebuah rapat. Dalam rapatnya kali ini Selim Pasha memberitahu kepada Sultan Abdülhamid bahwa Wazir Agung Rifat Pasha telah meninggal dunia. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin. Setelah itu Sultan Abdülhamid menyuruh Tahsin Pasha untuk memanggil Wazir Agung yang lama untuk menggantikan sementara waktu, yaitu Said Pasha. Kemudian scene berganti. Bidar Sultan datang menemui anaknya, yaitu Abdul Qadir. Di sini Bidar Sultan meminta kepada Abdul Qadir untuk mencari pamannya, yaitu Husain Pasha. Kemudian Abdul Qadir mengatakan, Dayımın başı tutacaksın. kemudian scene berganti. Wazir Agung yang lama Said Pasha menemui Sultan Abdülhamid. Kemudian Sultan Abdülhamid meminta kepada Said Pasha, pertama, Sultan Abdülhamid akan menjadikan Said Pasha sebagai anggota Dewan Konsultan. Setelah itu baru Sultan Abdülhamid akan mengangkatnya menjadi Wazir Agung. Said Pasha mengatakan,
Jika engkau menganggapku layak di posisi ini, itu adalah sebuah kehormatan bagiku. Tapi aku sudah terlalu tua untuk menjadi wazir agung. Kemudian Said pun pergi. Setelah itu Tahsin Pasha mengatakan, "Tuanku, semua orang tahu Said Pasha menginginkan wazir agung ini. Aku tidak mengerti kenapa sekarang dia menolaknya." Sultan Abdul Hamid menjawab, "Said Pasha adalah seorang serigala Pasha. Kita tahu saat ini hubungan kita dengan Barat sedang dalam kondisi sulit. Sekarang dia pasti berpikir, dia akan hancur jika dia menerima tugas ini." Sultan Abdul Hamid melanjutkan, "Jika dia tetap tidak yakin, maka mutlak bagi kita untuk mencari anggota lain Pasha." Di sebuah toko baju pengantin, Murad dan Ahsan akan berbelanja untuk kebutuhan pernikahannya. Sementara itu di dalam toko, Esma melihat mereka berdua. Dan Esma pun langsung lari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Esma ditodong senjata karena tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Merak etmeyin. Burası payitahtın en güvenli yeri. Kimin geldiğini bilelim. Setelah itu Esma memberitahu kepada Parvus dan Vladimir tentang keberadaan Murad dan Ahsan. Tanpa pikir panjang, Parvus menyuruh untuk membuat skema yang telah direncanakan sebelumnya. Sevdiğinin kollarında ölsün. Tiyatro gibi ve kız o kızın işini bitir. Murat da görsün. Di sisi lain, setelah memilih baju untuk pengantinannya di tengah jalan, Murad sempat merayu Ahsan dengan kata-katanya. Sor bana aşkın rumuzunu. Sana tak, açma aşkın sırrını. Ferra'da kim efsanedir? Bu aşkın aleti. Mecnun'a bir divan kin vurur. Aşkı hemen pervanedir. Tidak lama dari itu datanglah sebuah kereta dengan senjata di tangannya dan kemudian Ahsan pun tertembak. Sementara itu di sisi lain, Abdul Qadir dan Sbahtin sedang duduk bersama di sebuah halaman istana. Setelah itu Abdul Qadir meminta pendapat kepada Sbahtin Effendi bahwa Abdul Qadir akan membawa kabur pamannya, Husain Pasha dari Paitat atas perintah ibunya. Kemudian Sbahtin menyarankan kepada Abdul Qadir untuk menemui kedutaan Inggris dan menanyakan tentang keberadaan pamannya kepada duta Inggris. Setelah itu untuk menyelidiki kasus tertembaknya Ahsan, Murad menemui Osman Pasha dan mencari tentang kepemilikan senjata tersebut. Osman Pasha mengatakan senjata tersebut milik Inggris karena terdapat tanda salib suci Andreas, yaitu salib Katolik. Bu haç İngilizler tarafından kutsal sayılır. Bu silah bir İngiliz'e ait. Kemudian scene berpindah. Setelah mendengar pendapat dari Sbahtin, Abdul Qadir datang menemui kedutaan Inggris. Abdul Qadir memberitahu kepada duta tersebut bahwa Abdul Qadir dan ibunya percaya pamannya tidak bersalah dan dia hanyalah korban fitnah. Kemudian Abdul Qadir meminta bantuan kepada duta Inggris agar diberitahu tentang keberadaan pamannya tersebut. Duta Inggris mengatakan, "Saya akan memberikan kabar kepada Anda nanti." Suçlu olduğuna inanmıyorum. Üzerine iftira atıldı. Kemudian scene berganti. Murad mendatangi salah satu jurnal Inggris tersebut. Untuk menyelidiki kasusnya, Murad meminta semua data-data kepada orang tersebut. Setelah diteliti oleh Murad, Murad pun menemukan orang yang dia maksud. Orang tersebut bernama... Edim Lineker. Setelah itu Murad menanyakan kepada orang tersebut tentang keberadaan Edim. Lelaki itu mengatakan bahwa Dim bekerja di legasi Inggris sebagai seorang penulis kedua setelahnya. Hadi kolay gelsin. Sementara itu kedutaan Inggris mendatangi ke tempat persembunyiannya Husain Pasha. Duta Inggris memberitahu kepada Husain Pasha bahwa Abdul Qadir akan membawanya kabur dari Paitat. Mendengar kabar itu, dengan senang hati Husain Pasha pun mengizinkan duta Inggris untuk memberitahu kepada Abdul Qadir tentang keberadaannya. Yeğenim de benim devlet düşmanı olduğuma Di inan. sisi lain, Abdul Qadir memberitahu kepada ibunya bahwa dia telah berbicara kepada duta Inggris dan tinggal menunggu kabar dari duta Inggris tersebut. Bidar Sultan mengatakan, "Kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan, Abdul Qadir." Her şey istediğin gibi olacak. Sementara itu di istana, Siniha Sultan menemui Sultan Abdul Hamid dan memberitahu kepada Sultan Abdul Hamid bahwa istri dan anaknya akan melakukan pengkhianatan kepadanya. Deniz Abdülkadir size ihanet ediyorlar. Karena mereka akan membawa kabur Husain Pasha. Sehingga Sultan mengetahui informasi tersebut dari anaknya, yaitu Sbahtin Effendi.
Edim Nainekar. Sementara itu di persimpangan jalan, Murad menanyakan kepada laki-laki tersebut tentang Edim. Laki-laki tersebut memberitahu pada Murad bahwa sebentar lagi Edim akan segera pulang dari kerjanya. Tidak lama dari itu orang yang dicari-cari Murad pun keluar dari tempat kerjanya. Kemudian inilah yang dilakukan oleh Murad terhadap orang yang telah dianggap telah membunuh Ahsan. Dan kejadian itu pun dilihat langsung oleh kedutaan Inggris. Setelah itu kedutaan Inggris memanggil para petugas untuk menangkap Murad. Di sisi lain Vladimir memberitahu kepada Parvus bahwa rencananya telah berhasil dan Murad pun telah menembak penulis tersebut. Kemudian Parvus mengatakan, Abdul Hamid akan membayar darah yang keluar dari tubuh saya dan menggantikan dengan nyawa mata terbaiknya. Kemudian duta Inggris memberitahu kepada Sultan Abdul Hamid atas apa yang sudah dilakukan oleh Murad tersebut. Kemudian duta Inggris meminta pertanggungjawaban kepada Sultan Abdul Hamid atas perbuatan Murad tersebut. Sultan Abdul Hamid mengatakan, tunggu keputusan kabar dari saya. Setelah duta Inggris pergi, Tahsin Pasha mengatakan, Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Sultan Abdul Hamid menjawab, Onu yapacağız paşa. Hüküm neyi gerektiriyorsa. Kemudian scene berganti. Salah satu penjaga istana datang kepada Abdul Qadir, lalu penjaga tersebut memberikan sebuah kertas kecil kepada Abdul Qadir. Setelah dibuka kertas tersebut ternyata dari duta Inggris yang memberitahu tentang keberadaan pamannya tersebut. Kemudian scene berganti. Sultan Abdul Hamid menemui Murad yang berada di penjara. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, mengapa engkau melakukan ini? Murad menjawab, untuk balas dendam tuanku. Sultan Abdul Hamid kembali mengatakan, keputusan eksekusi akan dibuat untuk Munak. Murad menjawab, Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Ana aşka can iledir inkiyatımız. Kemudian scene berganti. Abdul Qadir mendatangi tempat persembunyian pamannya. Husain Pasha merasa senang dengan kedatangan ponakannya tersebut. Setelah mereka duduk bersama, tidak lama dari itu datanglah para tentara istana dan menangkap Husain Pasha. Tutuklusunuz. Beni tuzağa düşürdü. Kemudian scene berganti. Di istana, Sinha Sultan nampak marah kepada Bidar Sultan. Karena Bidar Sultan akan membawa kabur kakaknya. Kemudian Sultan Abdul Hamid pun datang ke hadapan mereka. Setelah itu Sultan Abdul Hamid menjelaskan kepada Sinha Sultan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, İşini arama sebebi ise onu bize teslim et. bahwa Bidar Sultan dan Abdul Qadir tidak melakukan sebuah pengkhianatan. Ternyata Bidar Sultan dan Abdul Qadir sudah merencanakan untuk menangkap Husain Pasha dan akan diserahkan kepada Sultan Abdul Hamid. Awalnya Bidar Sultan juga tidak percaya bahwa kakaknya melakukan sebuah pengkhianatan. Setelah melihat tanda tersebut, Bidar Sultan merasa yakin bahwa kakaknya telah benar-benar melakukan sebuah pengkhianatan. Sadakatiniz ve asaletiniz için teşekkür ederim. Kemudian scene berganti. Di depan pengadilan Husain Pasha tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa membela diri setelah kedua saksi di belakangnya memberitahu tentang perbuatannya. Öldürdüğüm adam nişanlıma kurşun atan adamdır. Di sisi lain Murad juga di depan pengadilan. Kemudian hakim tersebut menyuruh Murad untuk membela diri atas perbuatannya. Murad memberitahu pada hakim tersebut bahwa dia melakukan seperti itu karena ingin balas dendam kepada orang yang ditembaknya. Karena orang tersebut telah menembak calon tunangannya. Dan pada akhirnya hakim memutuskan bahwa Murad akan dihukum qisas, yaitu hukuman setimpal atau hukuman mati. Kemudian scene berganti. Tahsin Pasha membawakan sebuah dokumen yang akan ditandatangani oleh Sultan Abdul Hamid yang berisi tentang keputusan hukuman gantung kepada Husain Pasha. Bidar Sultan masih tidak rela dengan hukuman tersebut. Kemudian Sultan Abdul Hamid dengan marah mengatakan, Meseleme dilerdiniz. Askerlerime sıkılan kurşunu affetmiyorum çekip sadece bana kurşun sıksaydı Murat Efendi'nin idam hükmü. Setelah itu Tahsin Pasha memberikan sebuah dokumen tentang eksekusinya Murad. Setelah itu Tahsin Pasha mengatakan, Tuanku Inggris, Prancis, Italia, dan yang lainnya, mereka akan memutuskan hubungan dengan kita jika engkau tidak menandatangani dokumen itu. Kemudian Sultan Abdul Hamid meminta agar Parvus dipersilahkan masuk.
Setelah itu Sultan Abdul Hamid mengatakan kepada Parvus, "Mengapa kau berurusan dengan mata-mataku? Apa untungnya bagimu jika dia mati? Ingat Parvus Effendi, Murad tidak akan pernah mati bersama kami." Parvus menjawab, Sultan Hazretleri, kısas. dan pada akhirnya Sultan Abdul Hamid menandatangani hukuman bagi Murad tersebut. Dan film pun selesai. Kita saksikan terlebih dahulu eksekusi hukuman mati bagi Murad. Terima kasih bagi kalian yang telah bersedia mendengarkan hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidis. Ve şüphesiz ona döneceğiz. Ölmüş.